Yo, what's up guys, welcome back to Best in the Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan di samping kita sekarang ada headphone dari Sony yang paling baru, yang lagi nge-hype banget beberapa waktu belakangan ini. Aduh, sampai napas gue habis. Yes, ini dia Sony WH-1000XM5 generasi kelima nih ya, makanya gue udah hafal sekarang namanya. Yang headphone itu pakai H guys kodenya, kalau yang earphone itu pakai F, WF, kalau ini WH. Dan kita akan unboxing, kita akan cek apa yang baru nih di generasi kelima ini, karena kalian bisa lihat, yes, menarik banget nih ya sekarang tampang ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, by the way, ini sekarang gue juga lagi pakai mikrofon dari Sony, laptop mic mereka yang stereo. Jadi kalau gue ngomong di kiri, ini suaranya akan ada di telinga kiri kalian, di speaker kiri kalian. Kalau gue ngomong di kanan, akan ada di speaker kanan kalian. Gimana suaranya? Tulis di kolom comment section di bawah. Oke, so ini dia WH-1000XM5. M-nya itu adalah Mark V. Kalau kata Daniel tadi baru aja diinfoin cara bacanya seperti itu. Jadi namanya masih pakai kode ya, belum berubah kayak Sony Link Buds yang baru kita bahas kemarin. Jadi ini masih meneruskan tradisi lah istilahnya, karena udah tradisi generasi kelima nih sekarang kan. Oke, langsung aja kita cek ke boxnya. Nah, kalau kalian bisa lihat nih di boxnya ya, bentuknya sekarang udah berubah total. Kalau dari generasi sebelumnya tuh XM3 ke XM4 itu tuh bentuknya masih mirip-mirip 11-12. Kalau ini tuh berubah total, 100% berubah. Sip. Nah, sekarang kita cek di bagian atas. Nah, di sini kalian bisa cek nih ada fitur-fiturnya beberapa, seperti ada MFI, ada Alexa built-in, dan juga OK Google. Jadi compatible buat smart assistant semua. Di bawahnya ada 360 reality audio, high-res audio dengan LDAC codecnya, baterainya 30 jam, dan industry leading noise cancelling atau ANC. Dan memang kalau dibilang Sony, gue juga sekarang headphone noise cancelling andalan gue adalah si Sony. Ini adalah yang generasi keempat XM4. Gue udah jual semua headphone noise cancelling gue, sisa ini aja karena menurut gue emang noise cancellingnya ini yang paling oke. Sebenarnya menurut gue headphone noise cancelling itu recommended banget buat kalian yang memang travel jarak jauh, mungkin yang naik pesawat. Karena gue dulu beberapa kali kalau naik travel jarak jauh kayak ke Australia terbang 7 jam, 8 jam, itu pakai headphone noise cancelling bener-bener kasih perbedaan, life changing banget. Ketika gue nyampe di sana tuh kuping gue nggak pengang karena noise cancelling ini bener-bener ngebantu. Tapi yang ini karena kita masih COVID, gue belum bisa ke luar negeri yang jauh banget, jadi gue belum coba bener-bener. Nanti gue akan coba, mungkin gue akan compare lebih detail sekalian sama yang XM5 ini. Ini gue baru sih sebenarnya, mungkin baru 3 bulan lah kayak gitu. Oke, bukanya dari sini, jadi kita dirobek aja. Packagingnya udah beda nih sama yang generasi sebelumnya. Sekarang pakai packaging yang ramah lingkungan ya, recyclable. Bahasa ininya, bahasa Jawanya, recyclable. Oke, ini dia. Series 1000X nih kodenya ya. Jadi ini yang sebenarnya earphone-nya juga 1000X. Mungkin ini 1000 itu adalah simbol flagship-nya ya. Flagship itu maksudnya yang paling tinggi lah levelnya di antara yang lain. Oke, casing-nya. Berasa super beda gitu ya. Kayak sampingnya ini loh, ada lekukan-lekukan ke bawah yang seksi bisa dibilang ya. Original blended material, jadi bisa di recyclable, sayangi lingkungan kalian. Oke, di earphone-nya kalian dikasih QR code gitu, mungkin tutorial dan juga untuk pairing ke aplikasi. Gue udah ada, nanti gue akan coba pairing aja, hidupin aja dan di pairing ke aplikasi, namanya adalah Headphones Connect. Nih ya, Headphones Connect tinggal di-download aja di iOS dan di Android itu ada. Tapi setahu gue di Android dia ada Google Fast Pair, jadi ada pop-up-nya gitu kalau nanti Bluetooth-nya pairing. Ini dibuka. Oke, di sini ada 360 Reality Audio Music Service Free Trial. Register your new headphones biar dapat warranty-nya ya. Dan ini dia case-nya lagi. Gila, ini keren banget sih. Kita bukanya kemana? Oke, ke kiri. Jadi kita buka aja nih. Ngebukanya ke bawah guys. Jadi kayak, look at that, so dark. Jadi case-nya emang bentuknya agak gede. Dan hal yang pertama noticeable adalah headphone-nya ini nggak bisa dilipat sekarang. Jadi bentuknya plek-plek kayak gini aja. Dan wow, gila finishing-nya. Bentuknya bener-bener totally different as expected. Dan bahan-bahannya juga ini sekarang kayaknya bener-bener beda semua. Kayak kulit gitu ya, tapi soft banget finishing-nya. Bahan ininya juga, sampingnya juga soft banget, tapi ya agak jadi gampang nempel fingerprint gitu ya. Tuh, jadi kena tangan dikit langsung nempel. Dan headphone dalamnya ini, cushionnya ya,
Ini juga pakai bahan yang beda gitu, kayak kulit tapi super halus dan bantalannya tuh. Alamak, ini kayak soft memory foam gitu ya, yang kayak bantalnya kalau kalian tidur tuh kayak blok langsung pingsan. Sekarang sambil kita lihat-lihat nih, gue akan coba keluarin yang Sony XM4 yang gue punya. Kita coba compare sama yang XM5 ya. Nah ini case-nya gue taruh sini aja. Nah kalau yang XM4 ini bukan case-nya ke samping ya, jadi agak beda sedikit. Dan di dalamnya juga dia dilipat. Jadi secara bentuk lebih ringkas lah bisa dibilang dibandingkan sama yang baru. Cuma dari segi bentuk, nah yang XM4 ini kalian bisa lihat di kamera atasnya, ini bentuknya memang masih yang kayak sama dengan generasi yang ketiga. Jadi cukup berbeda, bisa dibilang dari segi bentuk, beda total. Dari segi bahan juga, ini atasnya juga kulit sih, sama-sama bantalan cushion. Cuma kayaknya bantalan yang di 5 ini lebih panjang ya, dan lebih tebal juga. Jadi kemungkinan besar akan lebih empuk kali bisa dibilang. Mungkin ya. So, yes, itu dia untuk fisiknya. Dari segi dimensi ya kurang lebih sama sih, cuma memang lehernya ini, kalau yang XM5 dia pakai metode baru ya. Gila, smooth banget. Dia bisa ditarik keluar gitu, jadi sedangkan kalau yang versi XM4 ini masih dari atas nih keluarnya dia. Kepala gue emang agak gede, jadi dia harus, gue biasa pakai yang settingan paling mentok nih, paling ujung baru ngepas. Ya diturunin dikit masih oke, cuma gak ngejepit. Coba sekarang gue pakai yang XM5. Ada tanda L dan R-nya di kiri. Oh, oke. Clamping force-nya beda, berasa ini lebih sedikit nempel. Dan ear cushion-nya sih yang menurut gue beda, karena yang di XM4 ini tuh dia kayaknya agak menyempit gitu ya, agak oval ya. Sedangkan yang di XM5 yang baru ini agak mengkotak. Dan kalau kalian lihat juga ke bagian dalam, di XM4 ini tuh dia ada sensor autoplay pause-nya tuh. Ya. Sedangkan di XM5 ini udah tersembunyi. Tersembunyi di dalam si ear-nya ini, di dalam si driver-nya ini bersama dengan mikrofon yang ada di headphone-nya. Nah, sekarang ada total 8 mikrofon, 4 di kiri dan 4 di kanan ya, each. Yang mana fungsinya nanti untuk membantu fitur noise cancelling-nya. Dan ngomongin suaranya juga guys, si XM5 ini katanya dia pakai driver baru yang mana udah berbahan carbon fiber dengan ukuran 30 mm loh, jadi lumayan lebar. Plus sekarang juga dari segi baterai itu juga ada peningkatan di bagian fast charging-nya, dimana di XM5 kalau kalian cas 3 menit itu bisa 3 jam. Sebelumnya kalau di XM4 ini kalian mesti ngecas kurang lebih 10 menit untuk dapat 4 jam. Jadi peningkatannya hampir 2 kali lipat lah bisa dibilang. Satu terakhir yang berbeda di sini adalah, yes, kalau kalian bisa lihat di XM4 ini ada logo NFC-nya. Fokus dong kameranya. There you go, ya, ada logo NFC. Sedangkan sekarang di XM5 udah nggak ada, tetapi mungkin memang sekarang kan orang udah pairingnya semua pakai Bluetooth ya, dan juga ada sih quick access, quick pairingnya tadi. Oke, terakhir kita cek ke case-nya. Nah, ini untuk ukuran side by side-nya kalau kalian pengen lihat lebih dekat. Emang dari segi ukuran jauh lebih lebar sih ya, jauh lebih gede si XM5 ini. Jadi kalau mungkin untuk kalian yang travel bawa tas kecil, ini bisa jadi pertimbangan juga. Oke, sekarang kita lanjut tes lebih dalam soal headphone-nya. Gue penasaran banget, pengen cobain. Oke, first of all kita pairing dulu aja. Sambil kita ngecek ini ada tombol-tombol apa aja. Pertama, di sini ada lubang 3,5 mm headphone jack. Di kuning-kuning ini adalah kayak mikrofonnya gitu ya. Kemudian di bagian atas tombol power dan juga pairingnya. Dan di sebelahnya ini adalah tombol noise cancelling dan juga ambient mode. Jadi kalian untuk ganti-ganti modenya di sini. Dan ya ada mikrofonnya lagi. Terus di bagian kanan ini ada port USB Type-C-nya. Terus ada LED-nya buat tandain kalau lagi dicas. Sekarang kita coba pakai aja. Dan, oh, look at this. Dia juga ada sistem quick pairing-nya, tapi mungkin karena ini belum dirilis resmi di Indonesia, jadi tulisannya masih kayak gini nih guys. Kode dan gambarnya TBD. Ya udahlah, kita setup dulu aja. Dan nanti dia akan setup, sambil kita setup, tuh, dia langsung masuk ke aplikasinya. Oke? Dan ini membutuhkan aplikasi terbaru dari Headphones Connect, which is kalau kita cek, oke, gue ada update, jadi gue update sebentar. A few moments later.
Oke, sekarang kita langsung aja check-in ke bagian aplikasinya. Di sini kalian bisa lihat nama earphone-nya WH1000XM5, ada on-off-nya juga di sini, dan kalian juga bisa check-in tutorial di sini. Tapi karena gua kurang lebih udah paham, kita langsung aja check-in aplikasinya. Nah, di sini ada baterainya sekarang ada 51%, lumayan. Di bagian bawah ada Adaptive Sound Control. Nah, Adaptive Sound Control ini fungsinya tuh dia bisa kayak meng-adjust suara sesuai dengan lingkungan kalian berada. Misalnya kalian lagi naik kereta, atau kalian lagi di dalam kantor yang sunyi, senyap, atau berisik, dia bisa menyesuaikan dan karakter suaranya atau volumenya itu bisa kayak naik turun, menyesuaikan kayak gitu. Buat gua sih, gua kurang suka, jadi gua matiin aja karena kadang-kadang jadi bikin aneh menurut gua. Jadi better gua pakai yang static aja sama presetnya. Nah, di bagian bawah ada untuk tracknya, kalau kalian lagi play lagu, volume itu bisa playback semua di sini. Kita lanjut ke sebelahnya ada sound. Nah, di sini kalau kalian cek di bagian atas, gue lagi pakai ambient sound nih. Dan ambient sound ya, kalau gue bisa kasih nilai, tadi gue udah ngobrol sama Haris sama Daniel di belakang kamera. Suara mereka tuh terdengar dengan sangat jelas di telinga gue. Cuma suara gue sendiri nih sekarang nih, kayak gue lagi dengerin juga, itu kayak lebih robotik. Kayak cuma high frequency doang yang masuk. Jadi agak aneh sih awal-awal, cuma udah mulai kebiasa kali mungkin gue ya. Jadi kayak gitu. Dan noise cancellingnya sih, aduh, gila, ini kedap banget, bener-bener kedap sampai suara gue tuh kayak berasa ya kayak ngomong dalam hati gitu guys. Sekedap itu, makanya itu yang gue suka, karena mungkin kalau naik pesawat kan pasti berasa banget ambient soundnya. Dan sekarang gue ada suara AC pun ini bener-bener nggak ada sama sekali. Jadi kayak bener-bener mantep noise cancellingnya. Nah, satu lagi adalah yang versi off. Nah, kalau off ini gue suggest nggak dipakai karena aneh, karena mungkin dari efek noise cancellingnya juga ya, ada tunnelnya gitu. Sekarang gue berasa kayak suara gue tuh ada di belakang sini gitu kalau posisinya off. Jadi better gue pakai di settingan ambient sound aja, dan kalian juga bisa fokus ke voice. Nah, kalau fokus ke voice ini suara gue jadi agak lebih normal sih, harus gue bilang. Coba kalian ngomong. Oke, suara mereka masih tetap normal. Jadi better hidupin fokus on voice aja nih kalau kalian pengen sambil ngobrol-ngobrol gitu mungkin ya, kalau lagi di skenario yang agak rame. Nah, ngomongin ngobrol, juga ada fitur namanya Speak to Chat. Nah, Speak to Chat ini tuh fitur yang otomatis hidup ketika misalnya kalian lagi dengerin lagu, dia akan otomatis bikin lagunya jadi nge-chill, terus suara dari luar bisa masuk dengan jelas. Untuk skenario sehari-hari, gue ngerasa ini nggak kepake. Lebih tepatnya ini mengganggu jadinya. Ini mungkin lebih cocok kalau kalian lagi naik pesawat, mungkin ya kalau ada pengumuman, atau kalian naik kereta gitu, transportasi umum. Nah, ini bisa kepake karena dia akan otomatis ngurangin volume lagu yang kalian denger. Tapi untuk posisi gue sekarang yang misalnya cuma di kantor doang, gue pakai headphone buat enjoy lagu, ini kurang cocok. Nah, ngomongin enjoy lagu, yes, dia ada beberapa preset untuk EQ. Mulai dari speech, ada manual, bisa di custom juga sesuai dengan keinginan kalian, dan ini juga pilihannya sangat-sangat banyak. Kalau kita klik equalizer-nya di setting, nah ini kita bisa dapat pilihan lengkap frekuensi 400 sampai 16.000 Hz, dan di bawah ada pilihan clear bass-nya juga, mungkin untuk bass yang lebih kencang. Oke, lanjut ke bagian bawah, ada 360 Reality Audio Setup ini untuk analyze ear, bisa menganalisa telinga kalian. Lanjut, nah di bagian bawah ada Bluetooth Connection Quality, bisa dipilih kalian mau priority on quality. Kalau gue pasti priority on quality dibandingkan sama connection, karena gue pengen suara yang terbaik. Dan TWS ini juga so far, gue selalu pakai sound quality, itu nggak pernah ada hiccups, nggak pernah ada masalah koneksi sama sekali. Jadi ya should be okay kalau kalian pakai itu. Dan terakhir adalah DSII Extreme, yang mana ini adalah fitur untuk bisa dibilang dia menaikkan bitrate, yang mana dia kasih kualitas audio maksimal. Cuma katanya kalau di XM4 pas gua coba, itu dia bikin baterainya lebih boros, ada notifikasinya gitu. Tapi di sini nggak ada, jadi mungkin di XM5 dia udah lebih proper, lebih canggih teknologinya, jadi dia nggak bakal ngabisin, lebih efisien lah bisa dibilang dalam processingnya, karena tadi prosesornya kan 2 kali lipat lebih kencang. Sip, kita cek ke bagian sistem sekarang. Di sini ada pilihan connect to 2 devices simultaneously, jadi kalian bisa connect 2 device sekaligus, mungkin di laptop sama di HP sekaligus. Oke, di bagian bawah ada voice assistant bisa ngikutin mobile device, atau kalian bisa setup fix pakai Google Assistant atau pakai Amazon Alexa. Nanti pada itu ada ke-trigger. Dan terakhir bisa dipilih do not use. Touch sensor control panel, voice assistant cannot be performed with touch control panel disable change. Oke. Oh, jadi kalau kita pakai ini tuh bisa matiin si voice assistant-nya. Jadi dia itu ada sensor guys di bagian ratanya ini ya. Dimana kalau kalian tekan, dia itu bisa nampilin atau mengaktifkan fitur quick ambient mode. Dimana kalian bisa langsung aja ngomong nih
Kayak gue pengen ngobrol sama Daniel misalnya dia lagi tiba-tiba manggil, gue tinggal tekan aja ini, dan ini yang fitur udah ada di XM3, itu sangat-sangat kepake banget. Harus gue akuin itu life changing juga. So ya, good feature, masih dipertahankan sampai sekarang. Dan terakhir kita bisa setting untuk tombol NCAMB-nya. NCAMB-nya itu bisa ditekan 2 kali dan tekan 3 kali untuk fitur quick access. Kalau ditekan sekali-sekali dia cuma shuffle between modes aja. Oke, jadi dia cuma ganti dari ambient sama noise cancelling, tapi kalau kalian mau tambahin itu juga bisa. Terakhir, automatic power off, ketika di take off itu akan otomatis mati juga. Pause when headphones are taken off, yes, itu karena ada sensor tadi, yang proximity-nya. Dan yes, notification sama download software. Terakhir, untuk services, ini kita bisa langsung connect ke Spotify. Oh, ada tape playback. Kalau kalian pakai Spotify bisa. Cuma nanti gua akan testingnya pakai Apple Music. Kenapa kita tes pakai Apple Music? Karena di Apple Music itu bisa pakai codec lossless. Sedangkan di Spotify itu masih belum bisa. Katanya di luar negeri itu ada Spotify yang hi-fi, yang mana dia bisa muterin lagu-lagu lossless. Tapi untuk sekarang, karena juga gue kebetulan langganan sama Apple Music, gue bisa mencoba itu. Oke, sip. Nah sekarang kita akan coba aja langsung putar Apple Music. Gue akan coba testing untuk kualitas suaranya. Oke, so kalau kalian pakai Apple Music, kalian bisa cek nih ke bagian audio quality di atas. Nah, ini kalian bisa pilih Wi-Fi streaming karena kita lagi di Wi-Fi. Bisa pilih high quality. High quality itu AAC, kodeknya Apple. Atau lossless. Lossless itu pakai ALAC. Ya, 24 kilobit, 48 kHz, sampai 24 bit, 192 kHz. Dan kalian bisa lihat datanya tuh ya. 36 MB, 3 menit, lagu 3 menit itu 36 MB kalau lossless yang kecil, kalau lossless yang gede itu 145 MB. Wow, satu lagu loh, 145 MB, gede banget. Oke, sekarang kita coba tes aja lagu kita yang biasa kita pakai, That's What I Like, udah ada di paling atas nih. Let's go. Oke, tes 1, 2, 3. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Sony WH-1000XM5. Gimana guys untuk kualitas mikrofonnya? Ini mikrofonnya banyak banget sih, jadi harusnya suaranya bakalan clear. Tapi yes, gue pengen tahu pendapat kalian, langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Oke? Oke, gila, lumayan. Dari tadi dengerin lagu-lagu, terutama di bagian Bruno Mars, That's What I Like, itu gue berasa dari segi kualitas suara, dia itu emang ngasih khasnya Sony ya. Powerful, lebih memang cenderungnya lebih ke bass yang lebih nendang, tapi bisa di-tune juga lewat equalizernya. Kalau gue sini tadi gue pakai equalizernya yang Excited, itu yang menurut gue paling balance, menurut gue ya. Bassnya dapet, treble clear-nya juga masih oke, vokalnya juga nice. Tapi memang ya karakteristiknya Sony bisa dibilang ya khasnya masih kurang lebih kayak gitu. Dan kalau bisa dibilang mungkin dia itu nggak precise banget ya. Kayak instrumennya, akustiknya, vokalnya itu masih agak sedikit campur tapi nggak yang madi berantakan banget. Jadi kalau gue bisa bilang kayak gitu, masih terarah cuma emang nggak terlalu separate banget gitu loh. Tadi gue juga sempat coba pakai Apple Music, itu kalian bisa cek ya kalau kalian pakai Apple Music, pakai HP yang bisa cocok, dia itu ada codec LDAC di mana si Sony punya ini, Bluetooth wireless yang high bitrate-nya, itu bisa kalian cek melalui developer setting. Ya kalau kita itu di setting, kalian klik aja sampai developer option-nya hidup, tinggal di Google aja. Dan kalau kalian scroll ke bawah, itu pas bagian Bluetooth-nya, nih, dia akan ada tulisan streaming Bluetooth-nya LDAC, ya Bluetooth Audio Sample Rate 96 kHz, 32 bit per sample. Dan kalau gue setting yang codecnya ini ya, biasanya gue setting ke balance audio. Dia itunya biasanya langsung adaptif, tapi gue lebih suka di balance audio. Dia bisa up to, tapi kalau kalian pengen lebih kenceng bisa sampai 990 kbps. Jadi itu untuk mengetahui apakah smartphone kalian compatible dengan high bitrate dengan lossless dari si headphone Sony codecnya ini, yaitu LDAC. Oke? Untuk Apple Music-nya kalian harus pakai yang premium biar bisa yang lossless. Spotify masih belum ada. Nggak tahu ada yang lain. Udah ada belum? Kalau tahu, komen aja di bawah.
So itu tadi guys untuk unboxing dari Sony WH-1000XM5. First impression, desainnya ini sleek banget, cushionnya baru, lebih empuk, lebih nyaman memang. Dan dari segi fitur juga beberapa penambahan menarik ya. Dan kalau ditanya menarik atau enggak, gue mesti tes lebih lanjut nih, nanti ke review atau gue akan coba compare lebih dalam dengan Sony 1000XM4-nya. Yes, let me know kalau kalian pengen, langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian pengen pre-order, ini udah mulai dijual guys di pasaran, udah mulai pre-order tuh harganya 5,999 juta rupiah. Mungkin kalau ada promo menarik nanti kalian cek aja, gue taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Yes, kalau dicek sama kompetitor sih memang sekarang ada Bose di NC700 tuh masih lebih tinggi harganya, 7 jutaan harga resminya. AirPods juga sama di 7 jutaan. Jadi ini masih ngasih penawaran menarik sih karena harganya masih di bawahnya, tetapi yang paling menarik ya si XM4 ini, karena XM4 juga harganya udah turun, kalau nggak salah gue cek tuh di 3,7 juta sekarang. So yes, let me know kalau kalian pengen ada video comparison keduanya, sekalian kita mungkin review, tapi gue akan coba tes lagi lebih lanjut dari headphone yang satu ini, seringan bahas earphone sih. Jadi itu aja, let me know guys gimana pendapat kalian soal Sony WH-1000XM5 ini, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya seperti biasa, boleh dibantu dengan klik tombol jempol ke atas, subscribe juga ke Best Tech YouTube channel, hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan lagi nanti video comparison atau video review dari headphone yang satu ini. Let me know apa aja yang kalian pengen tahu lagi dari headphone ini. Terus aja langsung di kolom komen di bawah. Itu aja, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy. Thank you so much guys for watching and I'll see you guys on my next video. Ciao!